kabarnya? Baik ya. Oke, perkenalkan dulu kelompok kami yang beranggotakan saya Ersan Hidayat di sini. Hari ini kelompok kami akan membawakan materi tentang Managing Corporation Social Responsibility and Ethics atau mengelola tanggung jawab sosial dan juga etika. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana sih cara menjadi manajer secara teknis ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar seberapa penting pemahaman tanggung jawab sosial dan juga etika bagi seorang manajer. Untuk poin materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mas Randy. Monggo silakan. Baik, poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, biasanya disingkat CSR, adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas lokal, dan lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumennya, yaitu dengan memiliki keterbukaan dan kejujuran, penetapan harga yang wajar, serta memberikan garansi dan menjaga kualitas produk yang dijual. Saya ambil contoh di tempat saya kerja sendiri, yaitu Indomaret, di mana di situ sangat menjaga dalam penetapan harganya. Saya ambil contoh. Memiliki harga 3.500, sedangkan ketika sudah di-scan di komputer memiliki harga yang berbeda, yaitu 4.000. Jadi di situ konsumen berhak mendapatkan harga termurah yang terdapat pada jasa tersebut. Di Indomaret juga memberikan jaminan kepada konsumennya ketika kasir tidak memberikan sumber. Di situ maka kasir akan mendapatkan barang layanan secara gratis. Selanjutnya dari segi karyawan, perusahaan harus memberikan tanggung jawab kepada karyawan dengan memberikan gaji yang layak, insentif tidak potong gaji, kerja di hari Minggu di lembur, dan memberikan bidang tarif kepada karyawannya. Seperti yang dijelaskan Mbak Erika pada pertemuan sebelumnya, Indomaret memiliki beberapa bidang tarif. Yang pertama ada store crew, selanjutnya ada SSL, store unit leader, dan nanti yang kedua ada SDL, store unit leader, yang ketiga ada SSL, store senior leader, dan yang terakhir ada kepala buku. Yang selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham, di mana perusahaan harus memberikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan dengan menunjukkan keuangan yang jelas. Selanjutnya dari komunitas lokal, perusahaan harus berkontribusi kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir dari segi lingkungan,
Perusahaan harus memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Saya ambil contoh di tempat saya kerja, yaitu Indomaret, di mana sekarang Indomaret sudah mempunyai kantong plastik ramah lingkungan. Selain itu juga Indomaret sudah menggunakan digitalisasi. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya member Indomaret itu. Semisal kalau teman-teman belajar di Indomaret, teman-teman mengisi aplikasi Indomaret itu, maka di situ struk barang belanjaan akan masuk kepada aplikasi tersebut. Di situ akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, yaitu dampak sampah plastik. Oleh karena itu teman-teman, CSR berhubungan erat dengan pembangunan dan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya terkait keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang panjang. Dari kewajiban, responsivitas, dan ketanggungjawab. Perkembangan tanggung jawab sosial dimulai dari kewajiban sosial, yaitu perusahaan hanya memenuhi tanggung jawab untuk ekonomi dan hukum saja. Selanjutnya ada responsivitas sosial, di mana perusahaan mulai menanggapi kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, tahapan paling tinggi adalah tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan secara sadar berperan aktif melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Apakah organisasi harus terlibat secara sosial? Mungkin di sini teman-teman yang di online maupun yang di offline ada yang mau berpendapat mengenai ini? Ada yang mau berpendapat ini? Jadi gini teman-teman, nggak semua perusahaan ikut kegiatan sosial untuk mencari keuntungan besar. Kadang justru sebaliknya, perusahaan yang sudah memiliki keuntungan besar lalu aktif dalam kegiatan sosial. Menurut sebuah jurnal yang saya baca, jurnal yang ditulis oleh Mbak Hana mengenai manajemen, mengenai mengelola tanggung jawab sosial dan etika, di situ peneliti menuliskan tanggung jawab sosial efeknya bisa positif, bisa netral, atau bahkan bisa negatif, tergantung seberapa relevan kegiatan tersebut untuk masyarakat dan perusahaan. Sekarang juga ada yang namanya SRI, Social Responsible Investment. Ada yang tahu mungkin? Yaitu ketika investor memilih perusahaan yang yaitu ketika investor memilih perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan berdampak terhadap alam sebelum menanam modal. Intinya gini teman-teman, nggak semua kewajiban sosial memiliki keuntungan langsung, bisa meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Saya ambil contoh di tempat saya kerja, yaitu Indomaret. Indomaret sendiri termasuk perusahaan yang sering aktif dalam kegiatan sosial melalui programnya, yaitu Indomaret Peduli. Saya kasih contoh yang pertama adalah Indomaret berkolaborasi dengan PMI, yaitu Palang Merah Indonesia, dalam penyaluran air bersih. Selain itu, Indomaret juga aktif dalam memberikan bantuan kepada korban gempa dan banjir. Dari kegiatan ini, Indomaret tidak cuma sekedar jualan saja, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap masyarakat sehingga bisa meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Indomaret sendiri. Selanjutnya ada manajemen hijau, green, dan berkelanjutan.
Manajemen hijau merupakan cara perusahaan mengelola bisnisnya dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuannya agar bisnis tetap berjalan dan alam tetap lestari. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan perusahaan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan hukum atau hijau muda, di mana perusahaan hanya menjalankan aturan lingkungan yang diwajibkan pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan pasar, di mana perusahaan menyesuaikan produknya sesuai permintaan konsumen yang peduli lingkungan, misalnya ramah lingkungan yang diluncurkan Indomaret. Yang ketiga ada pendekatan pemangku kepentingan, yaitu perusahaan berusaha memenuhi tuntutan dari karyawan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada pendekatan aktivitas atau hijau tua, di mana perusahaan benar-benar mencari cara untuk melestarikan bumi dan sumber daya alam. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nana. Oke, lanjut kita bahas materi yang selanjutnya, yaitu manajer dan perilaku etis. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih etika itu. Secara artinya sendiri, etika itu adalah prinsip, nilai, atau kepercayaan yang mendefinisikan keputusan atau tindakan baik itu benar maupun salah. Lalu kita bahas faktor apa aja sih penentu perilaku etis sama tidak etis itu. Dalam dilema etikanya terdapat lima bagian, yaitu tingkatan perkembangan moral, ada karakteristik individu, variabel struktural, serta budaya organisasi, dan intensitas masalah. Kita bahas dulu yang tingkatan perkembangan moral dulu. Oh ya, selanjutnya. Oke, kita bahas tingkatan perkembangan moral ya. Di situ ada 3 macam, yaitu prakonvensional, ada konvensional, dan yang terakhir adalah prinsipal. Prakonvensional sendiri itu lebih ke dia ke kepentingan pribadi dan dia takut menghindari hukuman. Intinya itu kayak lebih ke personal ya. Kalau konvensional itu mengutamakan norma sosial dan aturan organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk prinsipal itu berdasar pada etika universal, keadilan, kejujuran, dan hak asasi manusia. Saya bahas dulu yang prakonvensionalnya ya. Jadi tadi kan saya bilang kalau prakonvensional itu berorientasi pada kepentingan pribadi. Terus dia itu menghindari tujuannya itu menghindari hukuman. Jadi kayak intinya itu personal. Jadi kayak misalnya kalian atau karyawan yang bertindak itu demi keuntungan pribadinya saja, intinya gitulah untuk dirinya sendiri. Karena maksudnya apa nih? Maksudnya untuk dirinya sendiri, dia itu menghindari sanksi atau bisa aja kayak agar dia tidak agar tidak dipecat lah intinya gitulah. Terus untuk konvensional sendiri itu kan tadi saya bilang mengutamakan norma sosial dan aturan organisasi. Misalnya itu dalam bisnis keputusan moralnya berdasarkan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, hukum atau harapan sosial. Terus dia tuh fokusnya menjaga nama baik perusahaan dan agar hubungannya itu harmonis gitu. Contohnya pegawai itu menolak menerima suap karena itu melanggar kode etik ya kan. Melanggar kode etik juga tidak etis juga. Terus bahas yang terakhir ada prinsipal, yaitu berdasar pada prinsip etika universal. Berdasarkan pada etika universal, jadi dia itu dalam bisnis keputusan moralnya dibuat berdasarkan nilai keadilan, intinya universal, bukan individu, beda sama yang beda sama yang prakonvensional tadi ya. Contohnya misalnya CEO dia itu memutuskan untuk menggunakan produksi karena itu merusak lingkungan, jadi kan universal ya. Terus misal
karyawan itu dia melaporkan adanya pelanggaran karena merasa itu tidak benar, ya itu artinya. Terus lanjut, ya karakteristik individual. Karakteristik individual dalam menentukan apakah seseorang itu berperilaku etis atau tidak itu terdapat nilai-nilai yang bersifat luas. Lalu kita bahas kepribadian, di situ ada dua variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang, yaitu ada kekuatan ego atau egoisme dan locus kendali atau locus of control ya. Jadi untuk pengertiannya sendiri, kalau kekuatan ego itu adalah ukuran kepribadian dari kekuatan dan keyakinan seseorang. Misalnya orang itu memiliki ego yang tinggi, dia lebih mungkin menolak rangsangan dari luar untuk bertindak tidak etis. Maksudnya gini, misal pokoknya orangnya itu egonya tinggi ya, dia nggak bakal gampang terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak etis, intinya gitu. Berbeda dengan orang yang punya kekuatan egonya rendah, jadi dia lebih rentan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Lalu yang kedua ada locus kendali atau locus of control, yaitu atribut kepribadian yang mengukur sampai di mana seseorang yakin bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Maksudnya itu tingkat di mana orang-orang merasa yakin bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Dan yang ketiga kita bahas variabel struktural. Itu memiliki 3 macam, ada struktur, tujuan, dan penilaian kerja. Struktur sendiri itu secara pengertiannya dia yang menentukan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan alur dari pengambilan keputusan itu. Jadi kalau misalnya strukturnya baik, jadi nanti akan menciptakan lingkungan yang baik, jadi lingkungan yang etis gitu kan. Contohnya ya perusahaan punya audit punya divisi audit internal, terus dia punya tim etika bisnis, intinya untuk agar perusahaan itu berjalan sesuai dengan standar moral dan hukum. Lalu ada tujuan sendiri pengertiannya itu arah dan nilai yang ingin dicapai dalam organisasi itu. Jadi fungsinya itu menetapkan tujuan agar organisasi itu etis dan realistis, jadi bukan hanya mengejar keuntungan aja gitu. Misalnya perusahaan ini nggak hanya mengejar profit, jadi dia juga menjaga kepercayaan antar pelanggan, terus dia tetap ada kepatuhan hukum dalam setiap proses bisnisnya. Kalau yang terakhir ada penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja sendiri adalah proses mengevaluasi hasil kerja karyawan berdasarkan kinerja sekaligus perilaku etisnya. Misal contohnya ya, contohnya dalam evaluasi tahunan, perusahaan menilai kerja berdasarkan pencapaian target dan kepatuhan terhadap kode etik itu sendiri. Yang keempat ada budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri itu terdiri dari nilai-nilai organisasional yang dibagi secara bersama. Jadi nilai-nilai itu nanti mencerminkan tujuan organisasi ini akan seperti apa dan apa yang akan diyakininya. Dan nilai-nilai itu akan menciptakan lingkungan yang mempengaruhi lingkungan pekerjaannya itu akan itu tadi etis atau tidak etis. Terus jadi itu tadi ya, jadi berasal dari nilai-nilai, terus nilainya itu akan berdampak pada organisasi. Terus banyak organisasi menggunakan manajemen berbasis nilai. Jadi manajemen berbasis nilai ini artinya tuh maksudnya dia bentuk manajemennya itu di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawannya dalam cara melaksanakan pekerjaan mereka. Jadi kayak apa ya, acuannya mereka itu ya ini tadi manajemen berbasis nilai, kayak apa ya, panutannya itu istilahnya gitu. Jadi mereka harus banyak organisasi yang pakai sistem manajemen berbasis nilai ini agar organisasinya berjalan baik. Manajer sendiri memegang peran penting dalam membentuk etika karyawan yang baik.
Yang terakhir, kelima, intensitas masalah. Intensitas masalah sendiri ada 6 poin, yaitu besarnya kerusakan yang ditimbulkan, lalu ada konsensus kesalahan, probabilitas kerusakan, kesederhanaan konsekuensi, kedekatan terhadap korban, dan konsentrasi pengaruh. Untuk intensitas masalah sendiri itu artinya dia itu tingkat pentingnya atau keseriusan suatu isu etis dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Jadi maksudnya itu dia menggambarkan seberapa besar sih dampak dari moral itu untuk suatu keputusan terhadap organisasi itu. Jadi semakin tinggi intensitas masalahnya, semakin besar tuntutan bagi manajer untuk bertindak secara etis. Terus kita lanjut dalam etika dalam internasional. Jadi penting bagi manajer itu untuk penting bagi manajer perorangan, apalagi yang bekerja di negara asing, untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik hukum tentang perilaku apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Bisnis internasional juga harus mengklarifikasi panduan etika mereka, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari tempat mereka di tempat asing itu juga menambah dimensi lain dalam penilaian etika. Panduan lain berperilaku etis itu ada dalam Global Compact itu. Jadi Global Compact itu kayak dokumen yang dibuat oleh PBB. Isinya itu garis besar prinsip pelaksanaan bisnis secara global. Yang di situ terdapat 4 lingkup, yaitu hak asasi manusia, standar tenaga kerja, ada lingkungan, dan anti korupsi. Jadi intinya tadi itu etika tuh etika didefinisikan sebagai prinsip, nilai, dan kepercayaan yang menentukan keputusan dari perilaku itu benar atau salah. Terus ada faktor yang mempengaruhi perilaku etis itu tadi ya, ada perhitungan moral, ada konvensional, dan prinsipal. Intinya penting dalam manajer untuk mengerti etika ya. Terima kasih. Yang berikutnya, mendorong perilaku etis. Perilaku etis berarti mohon maaf, bentar, masih gugup. Perilaku etis sendiri yang berartikan tindakan karyawan dan manajemen yang sesuai dengan nilai moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Di Alfamart sendiri, perilaku etis sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan masyarakat. Untuk mendorong perilaku etis ini ada 7. Yang pertama, seleksi karyawan. Untuk yang kedua, kode etik dan peraturan perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Untuk yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Yang kelima, pelatihan etika. Yang keenam, audit sosial independen. Untuk yang ketujuh, mekanisme protektif. Yang pertama dulu, seleksi karyawan. Di awal masuk perusahaan pastinya kita mengikuti wawancara, tes pengecekan latar belakang seperti psikotes, terus sama penawaran kerja yang di terakhir untuk memperkecil resiko karyawan melakukan tindakan buruk. Untuk yang kedua, kode etik dan peraturan keputusan. Kode etik adalah pernyataan formal tentang nilai utama organisasi dan peraturan etika yang mereka harapkan diikuti oleh karyawan. Seperti integritas dan kejujuran, profesionalisme, kepatuhan, lingkungan kerja yang aman dan hormat, kepatuhan terhadap peraturan, dan yang terakhir kerahasiaan informasi. Untuk yang ketiga, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Di sini ambil 2 contoh dari Alfamart, transformasional sama partisipatif ya. Yang pertama, mendorong inovasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar modern.
Untuk yang partisipatif, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Untuk yang berikutnya, yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Ini langsung contoh aja ya. Tujuannya menilai sejauh mana karyawan mencapai target kerja. Untuk yang kedua, memberikan dasar untuk promosi atau naik ke jenjang karir berikutnya, pelatihan dan pengembangan karir yang tadi yang promosi itu. Terus yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja dan kinerja individu. Untuk yang terakhir, membantu manajemen mengenali kebutuhan, pelatihan, dan potensi karyawan. Untuk yang kelima, pelatihan etika. Dengan mengerjakan penyelesaian masalah, etika dapat mendirikan perbedaan pada di mana sebentar Mas. Yang kelima tadi pelatihan etika. Dengan mengajarkan penyelesaian masalah, etika dapat memberikan perbedaan pada perilaku etis, di mana pelatihan etika dapat meningkatkan tingkat keberagaman moral seseorang dan meningkatkan kesadaran isu ketika dalam bisnis. Di sini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, mencakup nilai integritas, terus pelayanan pelanggan, anti korupsi, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya agar setiap karyawan bekerja dengan profesional, jujur, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Untuk yang keenam, audit sosial independen. Audit sosial independen yaitu mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen berdasarkan kode etik organisasi. Audit semacam itu bisa menjadi evaluasi berkala atau dapat diadakan secara acak. Kalau di saya sendiri itu ada audit per 1 bulan, ada badan sertifikasi ISO, konsultan CSR independen atau lembaga audit sosial yang bekerja sama dengan pemerintah atau asosiasi perdagangan. Audit sosial independen di Alfamart membantu memastikan bahwa perusahaan berjalan praktik bisnis yang beretika dan transparan, memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan adil dan hormat, berkontribusi positif terhadap pelanggan dan lingkungan. Untuk yang ketujuh, yang terakhir, mekanisme protektif. Karyawan dapat melakukan apa yang benar tanpa takut dapat balasan. Mekanisme protektifnya di Alfamart mencakup perlindungan bagi karyawan, pelanggan, dan perusahaan melalui kebijakan seperti K3, asuransi, audit internal, serta pengawasan etika dan keamanan data. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang aman, transparan, serta berintegritas tinggi. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari mendorong perilaku etis. Yang pertama, manajer berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika. Untuk yang kedua, melalui seleksi, pelatihan, kepemimpinan, penilaian, dan sistem pengawasan, perilaku etis dapat ditegakkan dan dipertahankan. Untuk yang berikutnya, materi masalah dan tanggung jawab akan dilanjutkan dengan Mas Ersan. Oke, materi yang kelima adalah masalah dan tanggung jawab sosial dan etika di dunia masa ini. Manajer menghadapi tantangan dan tanggung jawab moral. Yang paling penting ada 3 masalah yang dihadapi oleh manajer, yaitu adalah mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial, mendorong kewirausahaan sosial, dan mempromosikan perubahan sosial yang positif. Mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Kegagalan moral dan kebobrokan sosial itu contohnya adalah tidur saat bekerja, membolos, lalu menyebarkan kabar burung yang tidak baik, negatif, dan seterusnya. Nah,
sedikit for your information ya teman-teman, ada fun fact. Kalau kebobrokan sosial dan kegagalan moral ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, karena penelitian mengatakan bahwa persentase laki-laki untuk melakukan tindak yang amoral atau yang tidak etis itu lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki akan melakukan tindakan amoral jika kegagalan itu berpengaruh kepada kemaskulinitasnya. Nah, perusahaan akan sulit untuk memberikan standar jika karyawannya itu melakukan tindakan amoral dan juga nggak apa-apa gitu mendapatkan tindakan yang amoral. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh manajer? Nah, yang bisa dilakukan oleh manajer adalah apa yang dapat dilakukan seorang manajer itu ada dua, yaitu kepemimpinan yang beretika dan juga perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang beretika. Saya membaca contoh dari buku yang kemarin materi ya. Ini sudah contoh yang menarik. Tapi saya lupa subjeknya, jadi akan saya persingkat. Itu ada sebuah perusahaan A dan juga perusahaan B. Suatu hari perusahaan B ini manajer dari perusahaan B datang ke manajer perusahaan A dan mengatakan bahwa ada ex karyawan atau mantan karyawan yang membagikan dokumen penting dari perusahaan A kepada manajer perusahaan B karena dia sekarang bekerja di perusahaan B. Nah, si manajer di perusahaan B mengatakan kepada manajer perusahaan bahwa dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah berencana untuk melihat dan langsung mengembalikan pada saat itu juga. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa manajer harus memberikan kepemimpinan yang beretika dan juga manajer memiliki pengaruh yang penting apakah karyawannya itu beretika atau tidak. Seperti itu. Yang kedua adalah perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika. Singkatnya adalah karyawan yang mengangkat isu etika itu adalah seorang pengadu. Saya bertanya, siapa di sini yang merasa bahwa pengadu itu adalah orang yang cemen, orang yang caper, dan juga hal-hal yang negatif lainnya? Apakah ada? Tidak ada. Saya sendiri merasakan hal tersebut. Saya maksudnya berpikir bahwa seorang pengadu itu adalah orang yang negatif. Gitu. Nah, tapi setelah saya mempelajari materi ini, saya tahu bahwa sebenarnya seorang pengadu itu adalah hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dari seorang pengadu, manajer dapat tahu masalah apa sih yang sedang terjadi di perusahaannya gitu. Dan manajer bisa langsung menindaklanjuti atau menginvestigasi apakah kabar itu benar atau salah. Nah, meskipun kita sudah tahu bahwa pengadu itu adalah hal yang positif, tapi masih banyak ya karyawan itu yang meskipun dia sudah melihat ada kegagalan moral di sini, ada seorang yang melakukan tindakan yang amoral gitu, tapi dia tidak berani untuk mengatakan atau mengadukannya. Nah, ini adalah beberapa alasan karyawan tidak melapor. Ada ketakutan akan merusak karir dari seorang yang diadukan, ada takut sulit bekerja sama dengan orang yang diadukan, takut dianggap remeh, takut kurang bukti, dan ada anggapan bahwa orang lain akan melakukan hal tersebut gitu.
Nah, di sini timbul pertanyaan baru. Bagaimana sih karyawan dapat merasa dilindungi? Ada 3 cara, yaitu penyediaan saluran langsung bebas biaya. Contohnya itu adalah membuat sistem di mana karyawan bisa menelpon dan melaporkan kepada manajer masalah yang sedang terjadi, namun tidak mengatakan identitasnya. Yang kedua ada manajer perlu menanamkan budaya untuk menindaklanjuti kabar buruk sesegera mungkin agar tidak terlambat. Yang ketiga ada menindaklanjuti karyawan yang mengadu dengan tujuan pribadi. Maksud saya yang campur itu tadi ya. Oke, selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial itu adalah organisasi atau kewirausahaan yang tidak hanya mempunyai tujuan untuk mencari untung, tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemaslahatan sosial. Sudah. Di buku itu ada contoh yang juga menarik. Namanya ada Paket itu nama seseorang ya, yaitu CEO dari perusahaan air mineral di Belu, Inggris. Dan dia ini memiliki inovasi membuat kemasan dari air mineralnya itu bebas karbon, dan sebagian dari keuntungan perusahaannya akan disalurkan kepada pembangunan air bersih di daerah-daerah terpencil. Nah, untuk contoh dari perusahaan saya sendiri adalah saya kan bekerja di perusahaan animasi. Nah, perusahaan saya setiap tahun ajaran baru mengirimkan beberapa karyawannya untuk mengajar tentang ilmu animasi ke sekolah-sekolah. Contohnya adalah SMK 4. Secara sukarela. Nah, yang dapat kita pelajari dari sini adalah meskipun banyak dari organisasi bisnis itu sudah berjanji untuk melakukan etika yang baik dan juga bertanggung jawab, tapi sebenarnya mereka itu juga bisa melakukan lebih gitu, dengan cara yaitu tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang berpengaruh kepada kemaslahatan umat manusia. Yang selanjutnya adalah bisnis mempromosikan perubahan sosial yang positif. Bisnis bisa ikut serta dalam tujuan perubahan sosial yang positif. Itu dengan 2 cara, yaitu filantropi perusahaan dan juga upaya sukarela karyawan. Filantropi perusahaan itu adalah bentuk dari suatu perusahaan untuk ikut dalam usaha perubahan sosial. Contohnya adalah perusahaan ikut serta dalam amal, yayasan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah upaya sukarela karyawan, adalah bentuk upaya untuk ikut serta dalam perubahan sosial oleh individu karyawan itu sendiri atau perusahaan yang membuat tim untuk karyawannya ini secara sukarela dalam usaha perubahan sosial. Contohnya adalah ikut serta dalam kegiatan pembangunan rumah sakit dan sebagainya, dan juga renovasi sekolah dan lain-lain. Mungkin itu saja yang ada di materi poin kelima. Mungkin dari poin 1 sampai 5, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini apa ya? Ya.
eh, manajemen atau direksi mengambil karyawan internal untuk diangkat menjadi itu jabatan PSDM, sekretaris atau posisi yang lebih tinggi. Clip on-nya satu kasih ini yang nanya. Manajemen atau direksi mengambil karyawan internal untuk mengisi jabatan seperti PSDM, sekretaris atau posisi yang lebih tinggi. Tapi ternyata karyawan tersebut itu tidak memenuhi kualifikasi yang ada di posisi yang di apa kosong tadi ya. Apakah itu tindakan manajer tersebut itu etika dan apakah boleh? Diabang ditamu iku mau sono nyata ta terima kasih ya Mas untuk pertanyaan kedua silakan. Pendekatan aktivis atau hijau tua itu dijelaskan di mana perusahaan mencari cara untuk melestarikan bumi dan sumber daya alam. Kalau kita ambil contoh di pembuangan limbah yang dikelola dengan baik, seperti saya ambil contohnya ini di PT Waste Internasional atau kita kenal itu biasanya Jika. Nah, dia ini mengelola limbah itu baik. Contohnya kayak sisa pembuangan pipa itu diproses kembali untuk memisahkan pipa air dan sisa plastik pembuatan pipanya yang bisa diolah kembali untuk menjadi bahan baku pipa di sana. Untuk limbah air, mereka itu membuat macam kolam untuk melakukan pengendapan kotoran air hingga air bisa difiltrasi kembali sampai bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau dari contoh yang saya berikan tadi itu termasuk pada pendekatan hijau muda atau pendekatan aktivis hijau tua, karena pada materi yang dibawakan tadi itu dua penjelasan di sana itu sama-sama mengarah pada perusahaan yang harus menjaga terhadap lingkungan yang semesta. Kalau ada antara dua pendekatan aktivis hijau tua itu seperti apa atau Terima kasih Mas Sudah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh ya, silakan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Bu, saya izin berdiskusi. Kami izin berdiskusi dulu ya. Jadi izin ngomong ya. Jadi ini tidak memenuhi kualifikasi di posisi yang kosong tersebut. Ya. Oke. Nah, ini ada dua jawaban ya. Yang pertama adalah jika kandidatnya hanya orang tersebut, maka opini kami adalah sah-sah saja. Nah,
Namun jika ada kandidat lain yang lebih berkompeten dan dirinya yang berhasil menduduki posisi tersebut, itu bukanlah suatu tindakan yang benar atau mungkin tidak beretika ya Mas ya, dari pertanyaannya ya. Karena seharusnya posisi tersebut diduduki oleh orang yang memang benar-benar berkompeten gitu. Apakah menjawab Mas? Ya, benar Mas. Oke, terima kasih. Menjawab pertanyaannya Mbak Tia tadi ya. Tadi pertanyaannya Mbak Tia, bagaimana ketika manajer tidak memiliki etika dan bagaimana penanganannya? Penanganannya kasus yang dilakukan dengan tegas, sistematis, dan sesuai prosedur etika perusahaan. Identifikasi, yang pertama Mbak, mengidentifikasi pengumpulan bukti. Yang kedua, melaporkan melalui saluran resmi. Untuk yang ketiga, penyelidikan oleh tim independen, tadi HRD. Yang pertama, seleksi karyawan atau tim auditnya. Untuk yang keempat, penerapan sanksi. Yang kelima, memperhatikan sistem etikanya juga Pak. Untuk studi kasusnya, mau pakai studi kasusnya atau boleh? Bentar ya Kak. Mbak, loh. Bu, saya kayak malu gitu loh Bu soalnya. Sing kasusnya seorang manajemen mau nggak apa? Gitu lah mau coy. Iya. Ambil singkatan gitu Kak. Oh, malu saya Mas Dian. Oke, melanjutkan dari jawaban teman saya Rena tadi, contoh kasusnya yaitu misalnya ada seorang manajer cabang, dia itu menggunakan fasilitas kantor seperti mobil dinas, terus ada dana operasional, terus misalnya waktu lebih gitu ya. Dia itu untuk kepentingan pribadi, terus untuk misalnya untuk kayak ngantar keluarganya, buat liburan, buat pokoknya di luar konteks pekerjaan ya, di luar pekerjaannya itu contohnya. Gimana kan? Iya, yes. Iya, yang terakhir dapat. Boleh dia apa pertanyaan? Saya nggak usah dibahas. Kau nggak usah. Pembuangan limbah baik sisaan termasuk juga Baik, pertanyaan dari Mas Huda ya tadi mengenai manajemen hijau pembuangan limbah dari perusahaan Rustika, apakah termasuk dalam kategori hijau muda atau hijau tua ya Mas? Ya, betul. Oke, jadi gini Mas, perusahaan Rustika juga patuh dalam pembuangan sampah yang di mana produk mereka seperti Rustika Silok memiliki sifat ramah lingkungan atau eco-friendly yang dapat didaur ulang. Dari keterangan tersebut bahwa Rustika juga patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sisi lain, Rustika juga benar-benar mencari cara untuk melestarikan bumi dan sumber daya alam, dengan sistem perpipaan yang berkelanjutan. Rustika sendiri mengklaim bahwa produk mereka memiliki sistem perpipaan yang dihasilkan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan Rustika juga memiliki standar kualitas dalam pengelolaan produknya.
Sehingga untuk pertanyaan Mas Huda tadi, menurut saya masuk ke dalam 2 poin tersebut, yaitu yang pertama poin hijau muda dan yang kedua poin hijau tua. Apakah sudah menjawab atau jawaban saya bulat? Ya, benar, 2 poin. Benar. Oke, terima kasih Mas Huda jawabannya. Kawan nggak apa-apa ini. Jawabannya Mbak Tia tadi nggak apa-apa ya? Apa? Ngerevisi jawaban. Bagaimana sih? Bagaimana ketika manajer tidak memiliki? Mohon maaf, ini tadi mau revisi pertanyaan tentang Mbak Tia yang bagaimana ketika manajer tidak memiliki etika atau bagaimana penanganannya. Gimana Mbak? Tadi ada 5 cara. Untuk yang pertama identifikasi dan bukti, yang kedua pelaporan, yang ketiga investigasi, untuk yang keempat sanksi, yang kelima tindakan pencegahan. Ini kasusnya langsung ke pelecehan verbal terhadap bawahan ya. Kasusnya manajer sering berbicara kasar dan merendahkan karyawan di depan umum, menyebabkan suasana kerja pastinya nggak nyaman. Untuk cara penanganannya yang identifikasi dan buktinya, beberapa karyawan menyimpan rekaman dan laporan tertulis tentang perilaku dari manajer tersebut yang berbicara kasar atau membuat karyawan tidak nyaman. Untuk yang kedua, pelaporan. HRD menerima laporannya kan pasti dari karyawannya tadi, jadi kita harus melaporkan pelecehan verbal tersebut. Untuk yang ketiga, investigasi. Dari tim investigasi, tim etika pastinya mewawancarai sanksi dan mengonfirmasi pola perilaku kasar dari atasan tersebut atau manajernya. Untuk yang keempat tadi sanksi. Manajer pasti akan diberhentikan sementara dan diwajibkan ikut konseling yang berperilaku profesional. Jika manajer tersebut tidak berubah, pastinya akan pemutusan kerja. Oke. Untuk yang kelima, tindakan pencegahan dari tadi kasusnya pelecehan verbal terhadap bawahan itu. Pencegahannya
melatih komunikasi dan etika kepemimpinan. Untuk yang kedua, diciptakan budaya kerja zero tolerance terhadap pelecehan tersebut. Bisa ditangkap, Mbak. Makasih. Mas Huda, tadi masih belum clear apa gimana, Mas? Mungkin lebih ke arah suatu studi kasus ini itu masih dalam tahap hijau muda. Sedangkan dalam satu studi kasus lainnya dia itu sudah masuk ke hijau tua. Nah, selisih di antara hijau tua dan hijau muda itu seperti apa? Apakah spesifikasi khusus untuk masalah tersebut itu masih bisa dianggap di hijau tua, sedangkan masalah yang seperti ini itu sudah masuk ke dalam hijau tua tersebut. Macamnya enggak? Lengkap dong, kita ngomong. Jadi konsep itu masuk ke hijau muda atau hijau tua menentukan Selisih. oh berarti Cek mlebu nang hijau muda iku ya apa? Cek mlebu nang hijau tua iku ya apa? Iya. Lengkap kita ngomong. sing berarti selisih berarti udah syarat yang tentang Rujika ini buat apa sih? Buat limbah apa sih Rujika ini? Rujika emang ya, PT Sarita. Itu kan PT Sarita kasusnya. Soalnya Rujika kono sing di limbah plastik di iku sing Rujika produk makanan. Kayak pipa-pipa. Kenapa sih Sarita itu tuh Sarita? Ya Sarita tapi Mbak. Seritek perusahaannya Seritek apa? Perusahaan Seritek. Mana sih contoh studi kasus yang masuk aku Seritek. Bisa, karena kalau jawaban Yes. Lalu. Anu kan Bisa. Tidak solid pun dia. Saya belum. Tidak solid. Oke, untuk pertanyaannya Mas Huda ya. Ini dari opini kita ya. Karena memang dia ini kan sudah taat hukum dan juga kewajiban pemerintah. Jadi memang dia termasuk ke dalam hijau muda. Tapi juga karena dia mencari cara untuk melestarikan dengan sumber daya alam, dia juga termasuk hijau tua. Nah, untuk pertanyaan tentang selisihnya, mohon maaf kami memang belum tahu dan Belum menelusuri dari perusahaan Rujika. belum mengerti. Jadi mungkin opini dari kami cuma itu saja ya Mas ya. Saya mohon maaf ya. Kami mohon maaf. Jadi mungkin kalau ada tambahan dari Ibu. Ya, saya sudah jadi ini maafnya dari awal sampai ini tadi memang ada beberapa hal yang belum saya kelola atau saya pahami di awal aja ya.
sebenarnya hubungan antara etikat atau etika manajerial dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu seperti apa? Jadi diulas di awal aja. Sebelum kalau ke sini kan saya agak paham, saya perlu gambaran tentang awalnya seperti apa sih. Terima kasih. Terima kasih. Harus jangan spoil ambil sekian deh. Oh iya. Itu ono deh kesimpulannya Wak Dewi gak sih di grup? Ono deh kesimpulannya Wak Dewi. Oh, di foto deh. Apa ya? Di foto. Teks sing saya bilang kesimpulannya perlu ditulis apa enggak lah. Kesimpulan Langsung dijawab aja kan. Langsung iya dijawab. Aku ya aku gak paham aku. kita kesimpulan ya. Ya, baca. Iki waktu sing jawab. Terus sangat naik enggak? Kalau mau. Siapa aku lagi foto sih kok. Aku sama banyak. Ini sing kesimpulan materi kita tentang suatu organisasi. Contohnya Mohon maaf Mbak Malang, untuk pertanyaannya boleh diulangi lagi. Untuk aku beri gambaran awal aja, nggak usah yang terlalu gimana nggak apa-apa. Hubungan tingkat manajerial itu dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu kan berhubungan. Nah, hubungannya itu seperti apa? Maksudnya kan berkaitan. Jadi antara etika dengan tanggung jawab sosial itu sebenarnya berkaitannya itu seperti apa? Gambaran awal aja nggak usah yang Menjawab dari pertanyaan Mbak Mala, tadi kan apa hubungannya ya? Apa sih hubungannya antar etika, tanggung jawab sama CSR ini ya kan? Jadi soalnya etika manajemen sendiri itu dia itu sebagai dasar dari pelaksanaan CSR ini sendiri Mbak. Jadi CSR itu nggak akan berjalan dengan baik tanpa adanya etika manajemen yang kuat. Manajemen yang beretika itu dia akan bisa mengambil keputusan yang nggak hanya menguntungkan perusahaan itu, jadi bakalan apa ya, efeknya itu luas ya gitu. Misalnya kayak ini nih, CSR itu juga dia itu bukti nyata dari etika perusahaan itu sendiri gitu loh. Jadi itu CSR itu juga implementasinya dari etika bisnis itu tadi. Terus juga
etika perusahaan itu bicara dengan apa? Intinya dia kalau sorry sebentar. Intinya itu tadi CSR itu bentuk nyata ya gitu, contoh nyatanya dari etika dari perusahaan itu. Sudah. Terima kasih. Ya, ya, silakan. Tadi kan ada isu etika dalam bisnis dan tindakan pencegahan. Nah kan sekarang di era media sosial, bagaimana perusahaan itu sendiri menjaga citra etika ketika menghadapi kritik publik. Salah satu contohnya mungkin di Google Review atau Instagram. Apakah di kolom komentar itu sudah cukup atau ada perlu tindakan lain? Oke. Izin menjawab Mbak ya. Kalau di tempat saya kerja sendiri ada yang namanya SMS konsumen, yaitu ketika konsumen mendapat kejanggalan misal dari segi harga yang seperti yang saya jelaskan tadi, di harga di preset dan di komputer berbeda, maka di situ biasanya konsumen akan komplain melalui aplikasi yang namanya SMS konsumen. Biasanya tindakan dari anak-anak toko itu yang pertama itu komplain dari konsumen tersebut masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu AM, area manager. Selanjutnya akan disampaikan ke supervisor area dan selanjutnya lagi akan disampaikan ke anak toko. Nah, di mana anak toko itu biasanya menangani dengan secara langsung mendatangi konsumen tersebut dengan membawa berbagai macam bingkisan untuk permintaan permohonan maaf atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Oke. Udah atau mungkin kurang menjawab? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata atau sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beberapa hal yang mungkin pengen saya ulas terkait dengan presentasi hari ini. By the way, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Tia, masalah bagaimana ketika seorang manajer di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan itu dia ternyata tidak beretika. Jadi sebetulnya rangkaian dari dampak yang ditimbulkan dari seorang manajer yang tidak beretika itu panjang ya teman-teman. Jadi misalnya gini, let's say ini ada manajer, terus pastinya di sekitarnya ini kan ada karyawan ya.
Nah, ketika seorang manajer itu dianggap tidak beretika atau apa ya, secara nilai moral itu bersinggungan dengan karyawan, maka tidak serta-merta kita itu akan mampu atau akan bisa melawan hal tersebut. Ya, kita paham tentang struktural di sebuah organisasi gitu. Jadi ketika kita melihat atasan kita itu berperilaku tidak etis, tidak serta-merta kita akan bisa melawan hal itu. Itu yang harus di-highlight pertama. Nah, kondisi realnya adalah ketika ini tidak beretika, hal yang mungkin terjadi, karyawan akan banyak melangsungkan protes. Protes dalam arti tidak harus selalu dengan kok manajer kita tidak beretika sih, tidak harus selalu seperti itu. Tapi bisa jadi apa yang dilakukan oleh karyawan adalah kinerjanya turun. Itu adalah salah satu bentuk ketika sebetulnya karyawan itu sedang hubungannya tidak baik dengan pimpinan atau manajer. Itu salah satu contohnya. Terus kalian pernah dengar ini enggak? Demotivasi. Jadi motivasi kerja yang turun, dia sering absen dan sebagainya, itu memang salah satunya adalah bagaimana perilaku manajer di tempat kerja. Salah satu yang berdampak pada kinerja, terus motivasi kerja karyawan itu memang juga perilaku manajer. Nah, hal-hal seperti ini itu pastinya akan bisa merugikan perusahaan ya, karena kan bagaimanapun ketika kita melihat karyawan ini sebagai satu aset dan ini terus terjadi, otomatis kinerja organisasi juga akan turun dan juga karyawan ini akan bisa tingkat turnover bisa meningkat ketika terjadi ketidakpuasan dengan pimpinan. Ya, tapi kalau sudah sampai di tingkat turnover itu meningkat karena ketidakpuasan dengan pimpinan, ini udah kasusnya besar banget pasti. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Saya sebut kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang saya yakin akan pop up di benak Anda ketika kita membahas bagaimana ketika sebuah organisasi itu punya pimpinan yang tidak beretika. Tapi ternyata saya pikir akan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah bagaimana kondisinya ketika gini. Sekarang kita tahu bahwa cari kerja itu susah. Terus kita sudah bergabung di satu organisasi tertentu dan kita menyadari bahwa ketika kita tidak mencoba untuk bertahan di organisasi tersebut, maka kita akan kesulitan untuk mencari kerja gitu ya. Kita sudah berusaha tapi let's say belum ada yang nyantol. Nah, ada kemungkinan yang kedua adalah ketika karyawan itu justru terbawa arus manajernya untuk berperilaku tidak etis. Itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi tadi yang disebut oleh kelompok 3 bahwa perilaku etis itu adalah salah satu tanggung jawabnya manajer adalah berperilaku etis. Supaya apa? Supaya gerbongnya perusahaan ini semuanya ikut. Dan ketika kita bicara tentang perilaku etis, teman-teman, itu adalah salah satu ciri dari budaya organisasi. Dan ketika kita bicara budaya organisasi, siapa yang paling bertanggung jawab atas budaya organisasi? Pimpinan. Jadi, ketika pimpinan itu berperilaku tidak etis, sebetulnya akan ada orang-orang di belakangnya yang ikut. Nah, ketika orang-orang di belakangnya ini ikut, yang terjadi adalah perusahaan akan punya citra yang tidak etis juga. Itu yang mungkin saya tambahkan dari jawabannya kelompok. Ini adalah kemungkinan yang pertama, sedangkan ketika kita bahas tentang perilaku etis, kemungkinan yang kedua adalah ketika manajer ini nggak berperilaku etis, KP akan melok ke sana. Contoh yang paling nyata sekarang, apa yang dilakukan oleh Pertamina? Ya, kemarin minggu lalu ya yang bahas studi kasusnya Pertamina ya. Minggu lalu, minggu lalu di kelas saya yang lain, di kelas saya ngajar manajemen strategi. Mereka bahas tentang kasusnya Pertamina. Sebetulnya ya, siapa sih yang let's say bersalah dalam kasusnya Pertamina?
Ya. Siapapun itu yang ada di puncak-puncak pimpinan, sebetulnya mereka kan yang bermasalah gitu loh. Tapi sumpah serapahnya masyarakat ke siapa? Ke staf yang ada di depo-deponya Pertamina, ke SPBU-nya Pertamina. Itu salah satu bukti bahwa ketika manajer ini berulah, pimpinan itu berulah, yang kena bukan cuma mereka, bahkan mungkin mereka kena hujat, tapi mereka ya hujatan ini medsos aja kali ya gitu. Tapi orang di sekitarnya mereka, terutama yang kalau sudah pakai atributnya Pertamina, akan ikut semua. Ya, itu bukti bahwa memang ketika manajer itu berulah, yang bawah ikut semua. Even dia tidak ikut berulah, orang pasti pandangannya seperti itu. Gitu. Terus apa lagi ya yang jadi ini apa namanya DPR misalnya. Ketika kita bicara tentang ini ya pemerintahan. Ketika kita bicara tentang DPR, jangan gitu deh gini. Ketika saya menyebut kata DPR, apa yang ada di benak Anda coba? Koruptor, nggak guna. Apapun itu. Ya kan ada yang muncul ki wis gak ono positifnya koyoke, pasti negatif semua. Padahal kalau kita mau lebih detail, sebetulnya kan ada pihak-pihak yang memang benar-benar bekerja gitu loh. Ya kan? Kita bahkan kalau kalau kita tahu misalnya ada relasi atau rekan kita yang memang kerja di sana dan benar-benar kerja, sebetulnya toh kita akan menyadari bahwa oh iya ya, orang-orang DPR itu juga sebetulnya ada yang baik gitu loh, ada yang memang kerja itu sesuai dengan pakemnya gitu. Tapi ya karena citranya orang-orang yang mungkin ada di puncak-puncak pimpinan itu seperti itu, akhirnya ikut semua gitu. Itu kayak apa ya, kayak secara natural itu memang seperti itu kondisinya. Manajer tuh punya tanggung jawab yang berat, salah satunya karena ini dia harus bisa berperilaku etis, dia harus bisa menjaga budaya organisasi. Kenapa? Karena begitu dia tidak bisa menjaga etika atau tidak bisa menjaga budaya organisasi, yang lain pasti ikut. Itu sudah naturalnya kayak gitu, kayak udah rumusnya tuh kayak gitu. Kayak gini loh, misalnya ya budaya organisasi Anda itu awalnya adalah organisasi dengan disiplin yang tinggi. Apa yang terjadi ketika pimpinan-pimpinan Anda atau atasan-atasan Anda kalau datang suka telat? Apa yang terjadi? Males toh Anda disiplin pasti. Pasti ujung-ujungnya adalah, lapo aku datang tepat waktu. Kalau pimpinanku juga telat. Nah, seperti itu. Ya sama persis kayak gini. Ya, tinggal gini. Perilaku etis itu dia punya skala ya, dalam arti gini, ketika perilaku tidak etis itu dikeluarkan, seberapa besar dampaknya? Ya, ketika sekedar tidak disiplin, namun ada perusahaan tetap bisa mencapai tujuannya, ternyata perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, malah mungkin kepuasan karyawan malah meningkat karena fleksibilitas waktu yang atau menjadi kebijakan baru dari perusahaan, malah hal-hal yang seperti itu bisa meningkatkan produktivitas ya. Berarti perilaku yang tadinya tidak etis itu bisa dinormalisasi menjadi perilaku yang etis gitu. Namun ketika memang perilakunya itu misalnya korupsi, hal-hal yang seperti itu yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di sebuah perusahaan, maka hal-hal itu kemungkinan besar tidak akan terjadi toleransi di sana. Kenapa? Karena dampaknya sudah terlalu masif. Kan kalau antara orang terlambat, dampak ya ini sama-sama tidak etis. Dampaknya orang terlambat sama dampaknya orang korupsi itu kan beda tuh. Nah, yang mana yang lebih tidak ditoleransi otomatis yang korupsi. Itu pasti lebih dampaknya ke organisasi pasti lebih gede. Dan tidak menutup kemungkinan ketika pimpinan ini korupsi dia tidak akan melakukan itu sendiri. Tapi satu struktur di bawahnya itu pasti ada aja yang ikut kayak gitu. Paham ya terkait dengan perilaku tidak etis seorang pimpinan.
Terus pertanyaannya Huda, ini tadi yang rupanya agak kesulitan dijawab. Saya paham kenapa kok kelompok 3 tidak bisa menjawab pertanyaannya pertanyaan Huda terkait dengan bagaimana mengkelompok-kelompokkan atau membreakdown, mendetailkan terkait dengan aktivitas atau pendekatan green approach-nya sebuah perusahaan. Karena memang dia itu bukan satu hal yang bisa benar-benar dikotak-kotakkan sebetulnya. Ya, jadi saya ulangi penjelasan dari kelompok 3 terkait dengan yang namanya green approach. Green approach ini adalah satu pendekatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terkait dengan bagaimana mereka menginvestasikan operasionalnya mereka untuk menjaga lingkungan. Ini seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke berbagai pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, saya mengawali penjelasan tentang CSR itu seperti ini. Menurut Anda, kenapa sih kok sebuah organisasi itu harus ber-CSR? Kenapa? Mendapatkan simpati dari masyarakat. Oke. Yang lain, kenapa kok organisasi itu harus ber-CSR? Kenapa kok sebuah organisasi itu harus ber-CSR? Oke, supaya perusahaan tidak mengakibatkan satu hal yang negatif pada lingkungan. Oke. Satu lagi mungkin? Kalau perusahaan cuma fokusnya ke keuntungan, uang tanpa memperhatikan lingkungan, terus lingkungannya rusak, terus buat apa uang lagi? Oke. Yes. Oke, baik. Kita berangkat dari pemahaman mengenai organisasi. Itu botol kasihan banget, berkali-kali jatuh dari tadi. Kita berangkat dari pemahaman bahwa atau pemahaman mengenai eksistensi organisasi atau keberadaan sebuah organisasi atau keberadaan sebuah perusahaan. Teman-teman, sebetulnya ketika kita bahas terkait dengan perusahaan atau organisasi itu ada pandangan klasik, di mana pandangan klasik ini dia bilang bahwa sebetulnya tujuan dari organisasi atau perusahaan itu adalah karena dia harus meraih profit. Ya. Jadi goals-nya perusahaan itu ya profit. Tujuan dibentuknya sebuah perusahaan itu adalah profit. Apakah itu salah? Enggak, itu benar. Bahkan even nanti di pandangan yang kedua ini tetap akan ada profit sebagai tujuan dari sebuah perusahaan. Tujuan goalsnya perusahaan untuk meraih keuntungan ini nggak boleh hilang gitu. Kenapa? Kalau hilang dia beda cerita jadinya. Ini bukan perusahaan bukan perusahaan seperti yang kita kenal. Dia akan beralih fungsi jadi organisasi sosial jadinya. Filantropi. Ya. Paham ya yang ini ya? Dipegang dulu yang ini. Nah, terus selanjutnya ada pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer ini sebetulnya berkembang karena adanya revolusi industri di daerah Eropa abad kesekian. Pandangan ini melihat bahwa ketika perusahaan itu terus-menerus menerapkan ini, maka dia akan menghabisi banyak hal. Ya, menghabisi apa? Lingkungan sosial nggak karu-karuan, tatanan masyarakat nggak karu-karuan, terus habis itu lingkungan alam dirusak nggak karu-karuan. Untuk apa? Untuk semuanya
menghasilkan profit. Ya, akhirnya lahirlah pandangan kontemporer di mana dia itu bilang eksistensi perusahaan itu sebetulnya adalah merusak banyak hal. Jadi ketika didirikan sebuah perusahaan itu dia merusak banyak hal. Apa yang dirusak? Lingkungan alam jelas dirusak. Ketika yang tadinya dia lahannya adalah hutan misalnya atau di mana di situ ada tanaman misal, di situ pasti ada penyerapan air. Dan ketika dibangun perusahaan, otomatis kan dia berubah atau ada alih fungsi di sana. Terus kalau tatanan sosial seperti apa? Yang tadinya kawasan pemukiman sudah rapi, sudah bagus, ada perusahaan, ada gusuran, ada perusahaan di sana. Nah itu yang namanya eksistensi perusahaan itu pada dasarnya merusak sesuatu. Nah, ketika kita menyadari bahwa eksistensi perusahaan ini merusak sesuatu, ya perusahaan nggak boleh lepas tangan dong. Dia boleh mengumpulkan profit, dia boleh membukukan profit setinggi-tingginya. Namun harus ada tanggung jawab yang dia keluarkan juga. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab sosial. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa eksistensi organisasi itu seperti ini. Ini nggak boleh dilepas. Ya. Profit harus tetap jalan, tanggung jawab sosial juga harus tetap jalan. Kenapa kok profit itu tidak bisa dilepas? Ya kita mau makan apa? Kita yang ada di sini aja. Mau makan apa ketika tidak ada profit yang ada di perusahaan? Paham ya? Oke, nah terus let's say ada tiga bagian dari penjelasan saya tadi, ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah profit. Bagian yang kedua adalah people. Bagian yang ketiga adalah planet. Profit mewakili keuntungannya perusahaan, people ini mewakili masyarakat atau lingkungan sosial, dan planet ini mewakili lingkungan hidup, ya, atau lingkungan alam. Nah, ketiganya harus berjalan semua, harus berjalan semua. Biasanya yang banyak dipakai oleh perusahaan adalah yang seperti ini. Ya. Ini maksudnya ketiganya diseimbangkan sehingga porsinya itu sama. Ya, porsinya sama besar antara profit, people atau planet. Atau at least jalan ketiganya. Nah, hubungannya dengan green approach teman-teman, bagaimana sebuah perusahaan itu memandang hal ini, ketiga hal ini, itu tingkatannya bisa beda-beda. Ada yang memandang bahwa ya wes, aku bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, aku bertanggung jawab terhadap sosial masyarakat itu hanya sebatas supaya saya nggak kena hukuman. Ya, maka kalau kita bicara tentang hal tersebut, itu tingkatannya yang paling bawah. Apakah terus salah? Enggak. Kenapa kok nggak salah? Ya toh kamu mau punya pandangan kayak gitu, itu loh posisinya kamu melakukan, kamu tetap ngopeni orang-orang di sekitarmu, ngopeni karyawanmu. Toh kamu berpandangan bahwa wis yang penting aku ngene supaya tidak terjerat masalah-masalah hukum. Toh dengan kita berpandangan seperti itu, perusahaan berpandangan seperti itu, toh dia tetap ngopeni lingkungan alamnya. Tapi biasanya memang yang berpandangan seperti itu adalah perusahaan yang dia itu melakukan tanggung jawab sosialnya itu pokoknya ono. Gitu. Ya. Di tingkatan selanjutnya dia berbicara tentang pasar. Kalau berbicara tentang pasar itu dia lebih seperti ini. Oh ternyata trennya saat ini itu adalah masyarakat mulai memperhatikan lingkungan hidupnya. Tadi siapa yang memberi contoh kresek di Indomaret? Nah, ya, karena adanya tekanan dari lingkungan sosial ataupun adanya tekanan dari konsumen,
ya, kebutuhan konsumen akan green product itu semakin tinggi, maka perusahaan berusaha untuk memenuhi itu. Itu tingkatannya disebut di teori adalah pendekatan pasar. Itu tingkatannya di atas yang hukum tadi. Nah, dari dua itu sebenarnya kita harusnya sudah mulai bisa memahami bahwa nggak benar-benar ada batasnya gitu loh. Jadi ketika sebuah perusahaan itu misalnya tadi Indomaret, dia gelontorkan kresek yang gampang untuk diurai, ya, kresek yang ramah lingkungan. Di satu sisi dia sedang memenuhi atau mematuhi aturan pemerintah kan, bahwa semua retail modern harus memenuhi ini itu. Dia memenuhi itu supaya tidak terjerat aturan hukum. Di satu sisi ada tekanan dari pasar bahwa oh ya ternyata kresek itu susah untuk diurai gitu. Akhirnya saya harus bikin seperti ini. Akhirnya dua itu terpenuhi sama dia. Ya pendekatan pasarnya iya, pendekatan hukumnya iya. Tidak ada benar-benar yang tidak ada batasan yang jelas gitu loh. Tuh. Terus tingkatan selanjutnya adalah pendekatan pemangku kepentingan. Kalau pendekatan pemangku kepentingan ini, ada stakeholder yang menekan perusahaan supaya dia mengeluarkan green product. Itu sudah tingkatannya di atas lagi. Yang paling atas itu adalah kesadaran perusahaan sendiri untuk bisa mengeluarkan atau beraktivitas supaya aktivitasnya ini tidak merusak lingkungan alam. Itu sudah tingkatan paling atas. Biasanya kalau perusahaan sudah sampai di situ, itu ciri yang pertama, produknya biasanya mahal. Ya, produknya biasanya mahal. Dan sangat bahasa saya itu sangat niche, sangat spesifik. Contoh, body shop. Body shop itu produk mahal ya. Nah, kenapa kok mahal? Karena memang visi foundernya foundernya itu Anna Roddick atau siapa itu. Visi foundernya ini wah luar biasa. Visinya adalah saya mau menghasilkan satu barang, satu body care, ya, skincare, make up dan sebagainya itu saya mau yang alami, tidak dites ke hewan, tidak berbahaya, tapi di sisi lain dia maunya langsung ke petani. Wangel wis, visinya dia itu susah banget. Jadi saya nggak mau tuh kalau misalnya gini, saya butuh essence bunga mawar gitu ya. Terus di Indonesia ini banyak banget bunga mawar, atau di Batu itu banyak banget bunga mawar, kualitasnya juga bagus. Tapi si body shopnya itu nggak bisa nembus langsung ke petani, bisanya nembus lewat tengkulak, dia nggak mau. Karena bagi dia, ketika dia hanya bisa menembus lewat tengkulak, apa yang terjadi? Harga sudah mahal yang pertama, yang kedua duitnya nggak sampai ke petani. Itulah kenapa saya juga baru tahu gara-gara diceritani sama pegawainya body shop. Indonesia itu dulunya itu dia mensuplai beberapa bahan bakunya di body shop. Sekarang enggak. Karena body shop tidak bisa menembus langsung ke petaninya. Sudah terlalu banyak tengkulak di Indonesia, akhirnya mereka memilih saya akan cari sumber yang lain. Karena di Indonesia sudah nggak bisa, pasarnya kalau harus ke petani nggak bisa, sedangkan body shop sendiri saya nggak mau ke tengkulak, karena ketika di tengkulak saya nggak menyejahterakan petani. Akhirnya dia cabut dari Indonesia, cari bahan bakunya itu, saya lupa apa gitu loh, di India sekarang. Dan sedangkan di India sendiri, karena butuhnya banyak kan, body shop butuhnya banyak, dia terbatas tanamannya, akhirnya sekarang produk yang satu itu saya lupa apa, langka sekarang di body shop. Dia cuma di store mana gitu. Kayak gitu, sampai segitunya. Itu kalau dia memang visinya sampai di yang kalian sebut hijau tua itu tadi. Mahal pasti yang pertama, yang kedua sangat spesifik. Terus ada lagi,
Eh, di Indonesia itu punya, saya lupa. Jadi itu satu cewek, dia itu kolaborasi, 3 cewek kolaborasi. Dia itu berusaha untuk menyejahterakan komunitas wanita di NTT. Akhirnya dia, karena di NTT itu ternyata wanita-wanitanya terampil untuk menganyam lontar ya. Akhirnya dia coba untuk masuk ke komunitas itu, terus habis itu dia menyadari bahwa kualitas lontar di sana bagus, terus cuman kok keterampilannya orangnya ada, tapi kok tidak bisa, produksinya nggak bisa banyak gitu, produksinya nggak bisa masuk pasar luar. Akhirnya dibantu sama dia, sampai sekarang dia berhasil untuk membangun itu. Tapi ya lagi-lagi saya harus bilang bahwa produknya mahal dan pasarnya itu sangat spesifik. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang produknya massal, maksudnya produknya yang banyak kayak gitu, biasanya mereka mainnya paling sampai di tingkat yang tadi kalian sebut di bawahnya hijau tua persis itu loh, kan ada 4 kan sebetulnya pendekatannya. Yang di ini, yang pemangku kepentingan, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah yang di sini itu benar-benar harus dari foundernya aja dia punya visi atau dia punya misi untuk menyejahterakan lingkungan alam. Dan ini saya sebut tidak bisa benar-benar di garis gapnya apa gitu. Karena bisa jadi yang tadi kamu bilang, di satu sisi dia kita bisa memandang bahwa dia masih sampai di yang pendekatan hukum, tapi di satu sisi lain kita bisa memandang bahwa dia sampai di pemangku kepentingan kayak gitu. Gitu ya, udah ya. Terus oke. Saya coba share screen. Oh wow. Oh, oke. Oke, saya share screen dikit aja, saya cek. Cek materinya, adakah yang perlu ditambahkan? Oh iya. Ini loh tadi yang yang masalah green approach ini tadi, itu yang dimaksud. Jadi dia itu posisinya bukan blok-blok seperti itu, tapi sensitivitas dia modelnya dinamis ya. Jadi semakin semakin ke kanan dia akan sensitivitas terhadap lingkungannya akan semakin tinggi. Dan teman-teman maksudnya akhir-akhir ini itu memang banyak banget gerakannya perusahaan yang mengarah ke perlindungan lingkungan alam menurut saya dibanding dulu ya. Sekarang jauh lebih kesadarannya jauh lebih tinggi sekarang dibanding dulu. Terus kayaknya sih sudah. Oh, kalian pernah tahu ini enggak? Pernah tahu SDGs enggak? Belum ya? Oke. Jadi ketika kita bicara tentang CSR, kita bicara tentang bagaimana sebuah perusahaan itu berkontribusi pada lingkungan alam. Sebetulnya kalau saya juga tidak terlepas dari SDGs. Jadi SDGs ini atau Sustainable Development Goals, sebentar saya besarkan. Belum.
Oke, jadi sebetulnya Sustainable Development Goals ini adalah satu satu rangkaian tujuan yang dicanangkan bersama oleh negara-negara yang tergabung di PBB. Sebenarnya seperti itu. Jadi untuk tahun ini rupanya ada 17 goals dan ini harus dicapai bersama-sama oleh berbagai negara yang tergabung di PBB. Nah, apa hubungannya sama perusahaan gitu? Jadi otomatis ketika satu negara itu mencanangkan tujuannya di sini, jadi misalnya ya Indonesia itu tidak harus semuanya ini, tidak harus mencapai nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 17, enggak harus. Tapi dia memilih SDGs yang mana yang mau dipilih. Misalnya rasanya ya Indonesia itu dia tidak akan masuk ke sini. Dia mungkin nggak akan masuk ke clean energy. Karena bisa jadi teknologi di negaranya belum support ke sana. Ya, pembangunan di negaranya masih belum support ke sana. Akhirnya dia tidak memilih clean energy misalnya. Tapi saya yakin Indonesia itu memilih terkait dengan misalnya gender equality. Atau misalnya Indonesia itu ingat saya good health nomor 3 itu juga Indonesia punya tujuan ke sana, good health and well-being. Itu juga pengen dicapai. Terus partnership for the goal. Itu juga Indonesia kayaknya ambil itu juga. Nah, teman-teman, sekarang kalau saya tanya tentang good health and well-being, bagaimana terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat? Apakah negara bisa melakukan itu sendiri? Enggak bisa. Dia butuh partnership dengan perusahaan. Butuh partnership dengan berbagai organisasi yang ada di negara ini. Nah, itulah kenapa akhirnya berbagai aktivitas perusahaan itu juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Kalau negara-negara maju biasanya dia, misalnya ya, kalau negara-negara maju yang dia punya perairan yang banyak, yang kawasan perairannya besar, dia mungkin milih life below water. Tapi kalau dia nggak punya kawasan perairan, dia milih 14, apa sing ati ditangani? Dia mungkin memilih life on land kayak gitu. Jadi 17 ini dibagi di berbagai negara yang menjadi anggota PBB untuk dicapai. Kenapa kok harus gandeng renteng ya? Gandeng renteng untuk mencapai ini. Karena ketika kita bicara tentang kehidupan di bumi, tanggung jawabnya siapa? Ya berbagai negara yang ada di situ. Gitu. Ini pembahasan menarik sebetulnya, Sustainable Development Goals. Gitu. Yes. Dan ini terus berkembang. Berapa tahun lalu ya? Ini 2025. 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu saya belajar ini masih sampai 16 apa 15? 16. Terus ternyata tahun lalu, tahun ini 17. Bisa nanti 18, 19 ya bisa aja tergantung dari kebutuhan dari sebetulnya goals-nya satu dunia itu pengen kemana. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kelasnya. Ini bukunya di kelompok selanjutnya ya? Ya, terima kasih. Oke, minggu depan siapa aja yang presentasi? Dirinya Anissa. Oke. Ya wes, oke baik teman-teman untuk yang kelas offline, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas presentasinya kelompok 3. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain sudah hadir. Terima kasih diskusinya juga. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman yang kelas online, sebelum kita mulai diskusi untuk Anda, apakah ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan saya maupun dari penjelasan teman-teman yang presentasi tadi?
Ya. Ya. Yuk. Bu, saya mau ada yang Ya. ditanyakan, Bu. Gimana? Adakah yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Yuk, sama-sama. Coba lihat itu teman-teman. Ini kamu. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Untuk teman-teman yang kelas online, apakah dari penjelasan saya tadi maupun penjelasan dari teman-teman yang presentasi, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Mbak Maitarani. Iya, terkait itu tadi kan ada penilaian seperti audit sosial independen ya, Bu. Ini ya, kalau dengar suaranya ya sebentar. Oh ini, ya. Iya, ya, Bu. Gimana? Sudah, iya. Izin bertanya ya, Bu. Terkait audit sosial yang independen tadi, Bu. Iya, untuk audit sosial sendiri memang kan harus dinilai oleh independen ya, Bu, yang berarti pihak eksternal. Oh, oke. Iya. Jadi jika independen yang menilai suatu kebutuhan, contohnya seperti kepatuhan terhadap hukum dan etika. Ketika diajarkan oleh suatu organisasi itu sendiri, bagaimana Bu cara mengetahuinya? Karena seperti pihak luar independen, biasanya contohnya seperti masyarakat gitu ya Bu yang menilai. Itu kan seperti masyarakat biasanya tahu hanya dari luarnya saja Bu. Jadi untuk kepatuhan terhadap hukum dan etika yang berada di dalam dari organisasi itu sendiri, masyarakat kan biasanya belum mengetahui begitu ya Bu. Apakah itu perlu diketahui lebih mendalam atau hanya cuma diketahui dari luarnya saja, Bu? Oke, terkait dengan audit Terima sosial kasih, ya. Bu. Iya. Oke, gini. Jadi ketika kita membahas tentang audit, sebetulnya gini. Kenapa sih kok audit itu harus independen? Sebetulnya kan untuk meminimalisir ada konflik kepentingan di sana. Jadi misalnya ketika misalnya ya saya ada di prodi S1 manajemen. Kalau yang mengaudit itu dari internal prodi manajemen atau misalnya dari internal prodi manajemen, prodi S1 manajemen, otomatis ya kita udah tahu dalamnya kayak gimana, otomatis kan akan ada konflik kepentingan di sana. Namun yang perlu dipahami adalah terkait dengan kata-kata independen itu yang seperti apa sih? Itu tidak melulu dari luar, maksudnya tidak melulu dari luar organisasi. Tidak harus seperti itu. Bisa jadi ketika kita melakukan audit mutu secara internal, pihak-pihak dari luar prodi S1 manajemen itu bisa menjadi auditor. Jadi orang-orang yang secara umum ya tahu kondisi di internal perusahaan tapi tidak terlibat langsung dengan pihak yang diaudit seperti itu. Itu bisa juga dilakukan audit itu tipenya seperti itu. Atau ketika kita bicara biasanya yang dari luar kan kita bicara tentang audit ini ya, audit kalau di kampus tuh ada akreditasi gitu ataupun ada audit keuangan gitu ya. Nah, kenapa sih kok atau bagaimana supaya audit ini bisa tetap berjalan? Kan mereka adalah orang yang dalam tanda kutip buta terkait dengan organisasi gitu. Nah, yang harus dilakukan biasanya kalau sebelum audit berjalan itu yang pertama adalah kriteria apa saja yang pengen dinilai gitu. Itu yang harus jelas dulu. Apakah kamu mau menilai aspek A, B, C atau D, E, F? Jangan sampai ya udah audit itu sekedar berjalan ya wes syukur ngelundung gitu, nggak boleh. Tapi ketika kita bicara tentang audit, ketika kita bicara tentang assessment, jadi kita harus jelas dulu apa yang mau dinilai. Itu yang pertama, supaya auditor juga tidak menjadi buta terkait dengan apa yang harus dinilai.
Nah, yang kedua, ketika kita sudah menentukan aspek apa saja yang mau dinilai, kayak tadi saya bilang ada A, B, C, maka A itu bicara tentang apa? Misalnya A itu bicara tentang kursi, seberapa banyak sih kursi di masing-masing kelas gitu ya. Nah, yang harus disampaikan ke auditor adalah dokumen dari perusahaan yang menyatakan bahwa oh di kelas A itu ada sejumlah 40 kursi, di mana sejumlah 40 kursi ini itu memenuhi persyaratan yang diminta oleh misalnya asosiasi tertentu terkait dengan kecukupan kursi di ruang kelas. Nah, hal itu tidak tidak hanya disampaikan pada saat si auditor datang, tapi hal itu juga disampaikan sebelum proses penilaian berlangsung. Nah, dari ketika tadi saya bilang bahwa itu disampaikan, dokumen-dokumen itu disampaikan sebelum proses penilaian berlangsung, berarti sebetulnya si auditor itu datang ke sebuah organisasi itu tidak dengan tangan kosong, tapi dengan berbagai bukti yang sudah disetor oleh organisasi ke si auditor tersebut. Gitu, Mbak Maita. Ya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Siapa lagi yang mau tanya sebelum kita masuk ke sesi diskusi? Tidak ada? Oke, saya akan lanjut. Nah, ini adalah diskusi kita hari ini. Jadi saya pengen tanya ke teman-teman terkait dengan sebetulnya bagaimana sih praktek CSR di tempat Anda bekerja. Terus inisiatif green management apa saja yang sudah diterapkan di tempat Anda bekerja. 2 pertanyaan itu silahkan teman-teman yang mau sharing terkait dengan gimana CSR di tempat kerja Anda dan gimana inisiatif green management di tempat kerja Anda. Silahkan. Saya Ya, silakan. mohon maaf Bu, iya. Mohon maaf jika ada yang salah ya Bu dalam perkataan. Gak apa-apa. Untuk Gimana? iya. Untuk praktik CSR dalam perusahaan saya mungkin ada jabatan seperti aslit atau leader seperti itu Bu. Dan staff. Yang paling bawah kan staff. Dan untuk tanggung jawab sosialnya perusahaan sendiri itu melalui jabatan itu Bu. Dari yang atas, terus dari leader contohnya, terus turun ke aslit dan ke staff itu sendiri. Jadi kalau di saya itu yang menyampaikan biasanya aslit Bu. Terkait kita harus berperilaku seperti apa dan seperti itu sih Bu, kayak dalam bekerja itu gimana kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Maita. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan mau sharing tentang apa yang terjadi di tempat kerja Anda. Praktek CSR-nya seperti apa, inisiatif green management-nya seperti apa, silahkan. Halo teman-teman, adakah yang mau Mohon maaf, saya mau menambahkan tadi. Untuk yang di pekerjaan saya itu kan tidak terpaut dengan lingkungan ya Bu. Jadi hanya dalam perusahaannya itu sendiri. Gimana? Jadi tidak terpaut dengan lingkungan Bu. Gimana Mbak? Jadi untuk tanggung jawab sosialnya itu Bentar. Sorry Mbak Maita. Ini tiba-tiba TV-nya nggak bisa. Bentar. Oke, silakan. Iya Bu. Jadi saya mau menambahkan saja dalam CSR di perusahaan saya bekerja itu tidak terpaut dengan lingkungan Bu, tapi hanya dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan karyawannya saja begitu. Iya, jadi kayak
tidak mengarah ke lingkungan, tapi hanya ke dua saja itu, Bu. Oke. Nggak Iya, masalah sih bagaimana sebetulnya. kayak Jadi begitu ya, CSR Bu? itu memang tidak terbatas pada hanya lingkungan hidup, tapi juga terkait dengan bagaimana dia berdampak pada masyarakat. Kalau misalnya dia mampu sebuah perusahaan itu mampu untuk berdampak pada lingkungannya, ya itu satu hal yang bagus ya tentunya, tapi tidak memaksa dia harus berdampak pada lingkungan. Karena gini, biasanya CSR yang dilakukan oleh CSR yang bisa berdampak pada lingkungan itu yang perusahaannya biasanya sudah tarafnya sudah tinggi seperti itu, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau dia cuma berdampak pada masyarakat, juga nggak masalah kok. Itu juga bisa disebut CSR seperti itu. Yang lain siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya tunggu sampai jam 8.45. Nunggu 8.45 Mas. Sik, diskusi. Tapi nggak apa-apa loh. Aku ini nungguin diskusi anak-anak. Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang pengen sharing terkait dengan diskusi hari ini, maka untuk kelas hari ini saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya teman-teman kelas online. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.